semua warga kerajaan, makin mendekat pada perayaan Natal. Bagi saya, perayaan Natal itu adalah perayaan ulang tahun rohani saya. I was born again ketika saya serahkan hidup saya, minta Yesus masuk dalam hidup saya dan saya bertobat. Itu malam Natal tahun 79. Jadi usia saya, jasmani saya 74. Tetapi kalau usia daripada ini 46 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seorang imam yang sederhana. Namanya Zakaria. Dia bersama istrinya dikatakan kedua-duanya tanpa cacat di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak. Apa kunci untuk menerima berkat Tuhan? Kalau minggu lalu saya katakan itu kerendahan hati. Kalau di sini adalah ketaatan. Sebetulnya itu sama. Orang rendah hati pasti taat, orang taat pasti rendah hati. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Beri nama dia Zakaria seperti kamu. Karena dia akan keturunan imam. Dia namanya Yohanes. Tidak ada keluarga kita bernama begitu. Namanya Yohanes. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, terlepaslah mulutnya, lidahnya. Lalu dia bernubuat. Indah sekali. The purpose of Christmas ada dalam nyanyian Zakaria. Dan nyanyian Zakaria diberi nama Benedictus. Benedictus adalah memberkati. Bless the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudaraku, blessed di sini banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi Zakaria dengan ketaatannya, dengan kerendahan hatinya, dia memberkati Tuhan. Dan dia memberitahu, dia akan visit kita, dia akan melawat kita dan membawa redemption. Penebusan itu istilah dagang. Karena manusia melalui nenek moyang kita Adam telah tergadaikan pada iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Tetapi Yesus datang untuk melawat umatnya dan dibangkitkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk itu power. Tanduk itu adalah kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia tertawan. Manusia tergadai. Tetapi dikatakan tanduk. Tanduk juga adalah presence, keren. Keren itu adalah juga hadirat. Jadi kita lihat di sini, kalau orang dipenuhi hadirat Tuhan, dia jadi berkuasa. Saya ingat suatu kali bagaimana dulu kalau ada anak kecil lihat saya, bayi atau anak kecil masih nangis menjerit-jerit ketakutan. Karena di dalamnya ada setan, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus memelih saya, bahkan anak-anak bisa terbahak, bisa senang. Anak kecil kan bisa ditipu. Tetapi di sini kita lihat the purpose of Christmas. Untuk menggenapi janji yang diberikan pada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kita tahu kedatangan Yesus untuk kembali akan mendirikan kerajaan bagi David, nenek moyangnya. Puji Tuhan, that's why dia harus dilahirkan dari keturunan David, dari keturunan raja, dan harus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dijanjikan oleh holy prophets, nabi-nabi kudus. Sekarang perkataan holy itu kok kurang diperhatikan ya. Yang banyak itu terkenal, yang hebat, khotbahnya luar biasa, bukan. Orang kalau mau dipakai Tuhan bukan cuma taat, bukan cuma rendah hati, tapi hidup dalam kekudusan. Supaya kita dibebaskan dari musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, musuhnya adalah iblis dengan marah malaikat jahatnya. Dan itulah musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kita tanduk keselamatan. It's the name of Jesus. Roh jahat tidak takut dengan kita, dia takut pada nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita bisa seperti Zakaria. Bless the Lord God of Israel. Bukan menikah nama kita, nama kelompok kita, tetapi nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyambut perayaan Natal. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera senantiasa dilimpahkan Tuhan buat kita. Haleluya, biarlah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Kami boleh ada, kami boleh bersama-sama saat ini. Itu semua karena
kebesaran-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati Tuhan saat ini, kami berdoa buat bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat kota Bondowoso. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Bondowoso, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya, masyarakatnya, penduduknya. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota kami. Semua diberkati dengan roh yang takut dan gentar akan Engkau dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah semuanya itu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan memberkati setiap program, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek atas pemerintahan bangsa dan kota kami. Kami percaya bangsa dan kota kami diberkati karena Tuhan mengasihi bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang menjadikan mereka umat-umat kesayangan, umat-umat pilihan yang diberkati, yang dilimpahi dengan kasih dan anugerah dimanapun mereka berada dan tinggal. Biarlah senantiasa nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati senior pastor kami, Tuhan memberkati gembala rayon kami, Tuhan memberkati gembala sidang kami di tempat ini. Dalam setiap jerih lelah pelayanan mereka dimanapun mereka melayani, kami percaya Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan akan meneguhkan dengan mujizat-Mu. Sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak jiwa yang dibawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, pewahyuan yang baru, kesehatan, kekuatan. Keluarganya, istri, anak-anaknya semua diberkati. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduan hati pemimpin-pemimpin rohani kami, Tuhan yang akan menggenapi setiap janji yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, saat ini ketika kami ada di tempat ini, kami merayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mau menikmati kemerdekaan demi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kami mau menikmati kasih demi kasih, anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami dedikasikan ibadah kami saat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan bersama-sama, Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Amin. Kau mulia,
jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita naikkan pujian dari awal. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku Dalam mampu lebih dari harta, lebih dari harta. Kau segalanya. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hatimu. Dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
karuniakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau katakan kau setia, Kau setia, engkau setia, Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya. Engkau setia, engkau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami aman bersamamu, kami aman di dalam-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu, dalam naungan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, haleluya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya Dia Tuhan yang besar, lebih lagi katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya, amin, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima
Katakan imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita, buat Tuhan kita, buat Raja kita. Katakan haleluya. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, sama-sama katakan. Kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan kita besar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Dialah Tuhan yang besar, Dialah Tuhan yang mulia. Haleluya. Bersama segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Yang percaya Dia besar katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Dia besar, amin. Dia mulia, Dialah Raja kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia,
terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Lebih lagi katakan, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua, amin, haleluya. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam namanya yang besar, amin. Haleluya. Kasih tos dong kiri kanan supaya tidak dingin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yeay. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama.
termasyur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam hadirat-Nya yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan, menghiburkan, bahkan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Sebab hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. dengan hadir-Mu. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu ku Angkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih. haleluya. Diam di hadirat-Mu, menyatakan kasih-Mu. Dan indahnya Ya Tuhan, kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, haleluya. diam di Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, mengangkat haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, dan ku suara lama Yesus, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, dan indahnya menikmati hadirat-Mu Tuhan. kekudusan-Mu, Bila Engkau menguduskan kami, dengan kasih. Engkau menguduskan kami Tuhan, haleluya. Diam di Terima kasih hadirat-Mu, Oralabaya Shikabaya Ralabaya. mengangkat tangan, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu ya Yesus. menyembah-Mu, Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. sorak-sorai yang Ya paling Rabbi, meriah. Haleluya. ya Yesus.
rindu hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Hanya hadirat-Mu yang jadi kerinduan bagi setiap kami. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau bertahta di atas pujian kami. Biarlah ini menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau baik, Kau sungguh baik. Jamah setiap hati kami Bapa. Peluk kami dengan hangat kasih-Mu. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di samping kami. Kau datang dengan membuka tangan-Mu Bapa. Kau rindu untuk memeluk setiap kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Biarlah kami boleh masuk lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami rindu juga untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah atas setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu untuk menguatkan setiap kami. Untuk membangun kerohanian kami. Untuk kami boleh dipakai jadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya hanya isi hati-Mu yang Kau sampaikan atas setiap umat-Mu. Biarlah kami sama-sama belajar Bapa. Untuk mempersiapkan diri kami menjambut kedatangan-Mu di dunia ini Bapa. Tutup bungkus setiap kami Bapa dengan kuat kuasa darah anak domba. Sehingga si jahat tidak dapat mencuri benih firman-Mu. Biarlah benih itu tertanam di hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami persiapkan mata kami, telinga kami, fokus kami, hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Kasih-Nya mengingatkan kita dalam perayaan Natal kemarin bahwa Tuhan datang bagi kita, saudara dan saya, untuk memberikan diri-Nya, menggantikan kita di atas kayu salib. Ya, begitu baik Tuhan kita. Ya, tema kita pada bulan ini adalah Living a Life of Readiness. Berbicara tentang hidup di dalam kesiapsiagaan. Jadi kita hidup selalu senantiasa siap siaga. Kesiapsiagaan. Ayat bacaannya ada di dalam Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ketika saudara dan saya berbicara tentang kesiapsiagaan, apa yang ada di dalam benak saudara? Beberapa waktu lalu kita lihat di Sumatera Utara, Aceh, ada bencana alam. Ketika bencana datang atau bencana mau datang, selalu ada pemberitaan dari BMKG untuk apa? Siap siaga. Ada siaga 1, siaga 2. Jadi ada tingkatannya. Tetapi orang siaga karena apa? Orang siap siaga karena apa umumnya?
Karena apa? Karena takut, betul nggak? Kita disuruh siaga karena kita takut. Takut bencana itu datang dan kita mungkin mati, mungkin rumah kita hancur. Kebanyakan kita bersiaga karena dihantui oleh rasa takut. Makanya kita bersiap-siap. Orang-orang berjaga, panggil satpam untuk jaga di rumah yang besar, takut kemalingan. Karena ketakutan. Jadi banyak sekali kita ditanamkan bahwa rasa takut ini yang membuat kita menjadi waspada, kita menjadi siaga, kita menjadi bersiap siaga. Banyak juga anak-anak ditakut-takuti biasanya. Kalau dulu ada mitos kalau makan nggak habis, kalau makan terlalu lambat, hati-hati diampungi oleh setan. Setan ikut makan, mitos. Kalau main jangan lewat dari jam setengah 6 sebelum itu harus pulang. Takut diculik, gondoruo atau wewe gombel. Ya kan? Ketika nakal, ketika nggak mau belajar, ditakut-takuti, nggak naik kelas. Betul nggak? Tetapi rasa takut ini, kita sama-sama belajar, ini adalah bukan bahan bakar yang bertahan lama. Ketika anak di dalam mobil menangis, rewel, nanti bilang, awas lu ya, berhenti nangis. Kalau nggak berhenti nangis, tak turunin dari mobil. Ada yang pernah kayak gitu. Dulu saya pernah alami itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tetap nangis kok nggak diturun-turunin. Akhirnya nggak ada rasa takut lagi, betul nggak? Disuruh belajar, kalau kamu nggak belajar dipukul, takut berawalnya. Tapi ketika belajar udah sampai besar, udah kebal dengan pukulan, udah nggak peduli dengan itu. Tetap nggak belajar. Karena apa? Karena rasa takut bukan bahan bakar yang membawa kita jauh ke depan. Jadi ketakutan, kesiapan yang dipicu oleh rasa takut sifatnya hanya sementara. Tuhan datang untuk menjawab setiap doa kita, Tuhan datang untuk menyertai kita. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, penuh pengharapan. Jadi yuk mari kita ubah. Jadi dari rasa takut, kesiapan yang dari rasa takut, kita ubah. Kesiapsiagaan, kita ubah dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Begitu pula dengan anak, kalau anak susah belajar, kita ajar rasa takut hanya sementara. Tetapi kalau kita berikan pengertian, dia mengerti tujuannya belajar untuk apa, untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, dia memiliki pemahaman yang benar. Maka tanpa disuruh dia akan belajar. Betul? Kalau dulu kan sering kita mendengar waktu saya kecil masih sekolah, dia punya suami yang siaga. Apa itu? Tahu nggak? Ada kepanjangan dari siaga. Siap antar jaga. Kalau kita dipicu, kesiapsiagaan kita dipicu oleh orang yang kita sayangi. Tanpa disuruh kita akan selalu siap. Amin. Tanpa diminta, tanpa disuruh, kita akan selalu siap. Karena kita cinta. Begitu pula ketika kita di dalam Tuhan. Yuk mari ubah rasa takut kita. Biasanya kan orang Kristen, kenapa kamu ke gereja? Ya karena saya takut nanti Tuhan hukum. Saya takut nanti Tuhan gak berkati toko saya. Tuhan gak berkati usaha saya. Saya takut nanti diomongin orang. Saya takut nanti ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya saya terlambat. Saya takut. Yuk mari ubah rasa takut itu jadi rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kesiapan. Hidup dalam kesiapan. Kita akan sama-sama belajar, saudara.
kesiapan yang benar itu seperti apa? Yang pertama, kesiapan bukan tentang menunggu, tapi melakukan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Karena banyak dari kita orang-orang Kristen sibuk untuk mempersiapkan diri dalam tanda kutip secara rohani supaya layak menyambut Tuhan. Tapi lupa bahwa Tuhan justru ingin kita melakukan pekerjaannya di dunia ini. Seberapa banyak ketika kita banyak diajar untuk kita layak untuk menerima Tuhan, kita mempersiapkan diri, hidup kudus, hidup berkenan, tidak berdosa. Kita baca firman setiap hari, saat teduh setiap hari, pujian penyembahan, datang ke gereja. Betul ya? Itu penting nggak? Penting. Dan itu harus dilakukan. Tetapi yang kedua itu baru permulaan. Setuju, katakan amin. Hanya permulaan. Karena apa? Karena Tuhan berfirman, kita menjadi terang dan garam. Bangkitlah dan menjadi terang. Menjadi terang, menjadi garam, kita harus berdampak. Beritakanlah Injil. Beritakanlah Yesus kepada orang lain. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kata-kata yang dipakai berjaga-jaga. Itu adalah sesuatu hal yang aktif, bukan pasif. Kebanyakan kita terlena. Yang penting sekarang saat teduh saya dulu mulai 5 menit. Sekarang puji Tuhan dah jadi 10 menit, 15 menit. Kita mencoba untuk terus mengkoreksi kita diri sendiri. Itu baik. Tetapi nggak berhenti sampai di sana. Karena kita diciptakan untuk menjadi dampak. Percuma kalau kita rajin ke gereja, kita melakukan segala rutinitas ibadah, tetapi kehidupan kita berhenti. Kita nggak berdampak bagi orang lain. Itu sama seperti kita punya teori. Kita pintar ngomong, kita pintar secara teori, kita dipenuhi dengan pengetahuan. Tetapi kalau nggak pernah dipraktekkan, semuanya sia-sia. Amin. Sama seperti pisau. Pisau diasah terus sampai tajam, tetapi nggak pernah digunakan. Berdampak nggak? Nggak ada dampaknya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Seperti dua mata uang, dua sisi koin, pedang bermata dua. Ini harus berjalan seiringan. Mempersiapkan diri kita untuk menjadi dampak bagi orang lain. Amin. Kita kan disuruh jadi suratan yang terbuka. Terang, pelita nggak boleh ditaruh di bawah gantang, tapi harus taruh di atas. Mari saat ini jangan hanya kita berfokus kepada supaya dalam hidup saya membuat terangnya semakin menyala. Tapi kalau tetap hanya terang di dalam gereja saja, kita nggak bawa keluar, percuma, nggak ada dampaknya. Ini udah terang, terang kumpul dengan terang, boros saudara, betul nggak? Semakin terang, semakin panas di dalam. Jadi mari yuk kita nyalakan, kita persiapkan diri kita untuk kita keluar. Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang melakukan tugasnya. Bukan hanya beregois, memiliki egois yang tinggi untuk yang penting aku sibuk. Waktuku udah banyak terbuang, waktuku hanya banyak dipakai untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan, untuk saat teduh, baca firman. Aku nggak punya waktu lagi untuk keluar. No, jangan seperti itu. Karena hamba yang siap adalah hamba yang sudah melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya sebelum sang tuan datang. Jadi nggak hanya sekedar menunggu duduk diam, tetapi dia melakukan segala tugasnya beres semua.
Jadi kehidupan kekristenan bukan seberapa kudus kita. Yang Tuhan mau juga seberapa berdampaknya kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Coba introspeksi diri, saudara dan saya pun juga. Ketika kita, kan pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di marketplace, dimanapun kita ditempatkan, itu adalah ladang kita. Kalau banyak orang lain, orang di luar sana yang gak kenal Tuhan, mereka, dia ke gereja tapi masih sering bohong. Dia ke gereja masih hidupnya masih gak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Berarti kita masih belum menjadi dampak. Seberapa banyak kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita boleh sibuk di sini, pelayanan. Gak ada yang salah dan memang harus untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau kita gak berdampak, kita gak membawa jiwa untuk mengenal Tuhan, berarti kita adalah produk yang kurang maksimal. Jadi produk yang tidak punya dampak bagi orang lain. Dan yang kedua, kesiapan yang berdasar dengan relasi kuat. Kelihatannya kok rancu ya. Tadi dibilang untuk mempersiapkan diri, kan berarti kita berhubungan dengan Tuhan. Betul? Untuk mempersiapkan diri kita berhubungan dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan harus melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau garis bawahi saudara. Di poin yang kedua, ketika kesiapan kita berdasar dengan relasi yang kuat. Ketika kita sudah memiliki relasi hubungan kita yang kuat dengan Tuhan, kita memiliki pengenalan Tuhan yang benar, kita pasti akan melakukan pekerjaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, belum tentu dia memiliki relasi yang kuat. Contohnya udah pelayanan di atas mimbar, belum tentu dia punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi kalau kita punya rasa cinta tadi, kita mengenal Tuhan kita tahu apa yang Tuhan mau. Gak usah disuruh tadi, kita akan senantiasa siap siaga. Karena apa? Karena Tuhan tidak mencari pelayan yang hanya bisa berdiri sopan dan menjaga reputasi. Kalau Tuhan hanya mencari orang yang hanya tindakan sopan, yang mau menjadi orang yang mau menuruti segala perintahnya untuk menjaga reputasinya Tuhan. Tuhan gak perlu manusia, Tuhan cukup ciptakan robot. Betul? Tapi tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kita berelasi dengan dia. Robot gak bisa berelasi dengan Tuhan. Manusia punya kehendak bebas. Itu yang Tuhan tanamkan bagi setiap kita. Untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Di Kingsword dikatakan, iman tanpa hubungan itu seperti fata morgana. Kalau iman gak punya hubungan, kita bilang saya beriman yang kuat, saya punya iman yang besar kepada Tuhan, tetapi gak punya hubungan dengan Tuhan, itu seperti gak jelas saudara. Jadi ngawang. Jadi Tuhan mau kita memiliki relasi. Yang Tuhan cari itu adalah seorang sahabat, seorang rekan kerja. Yang menggelitik saya di sini adalah ayat yang ini saudara. Bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia di sini adalah tuan dari hamba itu. Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia datang melayani mereka. Yang melayani siapa? Yang melayani siapa? Tuannya. Tuhan yang melayani kita. Tuhan rindu untuk melayani saudara dan saya. Tuhan memberikan tugas
kepada kita untuk melakukan pekerjaannya, tapi Tuhan juga ingin kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau kita nggak sanggup ya kita minta Tuhan, minta tolong. Tuhan, kita semua bukan hanya sekedar sahabat, tapi kita juga rekan kerja. Yang namanya rekan kerja, dua-duanya harus bekerja. Mau saudara punya rekan kerja yang satunya nggak kerja apa-apa, semuanya saudara yang kerja. Nggak mau kan? Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan ingin jalin hubungan supaya kita apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Karena saat ini saya lihat banyak gereja-gereja yang hanya bergantung bukan kepada Tuhan, tetapi mereka bergantung kepada sistem, mereka bergantung kepada apa? Ini dia punya ornamen-ornamen, alat-alat musik yang canggih. Mereka bergantung itu untuk menarik jiwa. Mereka mendatangkan pembicara-pembicara yang hebat. Mereka mengusahakan dengan otak mereka. Saya nggak menghakimi mereka. Tetapi banyak dari mereka yang tidak bersandar penuh kepada Tuhan. Banyak mereka yang mencari popularitas. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi saingan. Jadi gereja ini sama seperti bisnis, saudara. Buka cabang di mana-mana. Ketika di situ udah ada gereja, buka di sebelahnya. Kayak Indomaret dengan Alfamart. Di mana ada salah satu, di situ satunya ada. Jadi gereja dibuat ladang bisnis, ladang usaha. Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Enggak. Tuhan dia mencari sahabat, yaitu yang memahami hatinya. Sehingga ketika dia datang, yang dilakukan adalah berpesta bersama. Tuhan cari sahabat. Siapa di sini yang mau jadi sahabat Tuhan? Tuhan sedang mencari sahabat yang mengenal hatinya. Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya sebelum ada ilustrasi, saudara. Saya belajar, saya mendengar dari teman saya, seorang pastor, dia dari Sri Lanka. Dia pernah berbicara seperti ini. Dia seorang bapak, dia seorang papa, dia memiliki anak yang kecil. Jadi dia seorang papa, dia mau membereskan kursi gereja. Dan anak kecilnya, dia masih umur 2-3 tahun. Bapaknya bapaknya pergi untuk angkat, untuk susun kursi. Anaknya, dia membantu. Kira-kira bisa ngangkat enggak anaknya? Umur 3 tahun, ngangkat kursi, enggak bisa. Tetapi ketika bapaknya ngangkat, anak itu malah menggandoli bapaknya. Dia malah duduk di atas kursi, dia pegang kursinya. Tapi papanya tetap mengangkat kursi itu sampai selesai. Dan setelah selesai apa yang dia lakukan? Anak kecil itu lari ke mamanya. Mama, saya sudah membantu papa hari ini. Anak yang hebat. Papanya marah enggak? Enggak, papanya enggak marah. Begitu pula dengan kita, orang-orang Kristen. Bisa ngerti gambarannya. Banyak kita hamba-hamba Tuhan melakukannya, merasa kita hebat, merasa kita, karena talenta saya merasa saya bisa melakukan semua itu. Padahal kita sedang ngerecokin Tuhan sebetulnya dalam tanda kutip. Belum tentu itu yang Tuhan mau. Tuhan gak marah, enggak. Karena dia memang mengasihi kita. Tapi dia memberikan waktu untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh. Mari yuk, kita jangan sama seperti anak kecil ini. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki rohani yang dewasa.
anak-anak kecil saja yang ditakut-takuti bisa. Tapi kalau orang dewasa, dia udah mengerti. Kalau itu akan jadi orang yang memberikan rasa takut itu hanya sebuah ilusi. Yuk kita menjadi dewasa supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak melangkah salah. Tuhan suruhnya ke kanan, kita perginya ke kiri. Dan kita merasa ini Tuhan menyertai saya. Dibutuhkan yang namanya relasi yang kuat. Amin. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena saudara harus tahu, bukan hanya persiapan diri kita di dalam gereja berjemaat. Karena ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya ke dunia, Tuhan gak datang di dalam gereja, saudara. Dia datang tuh di luar. Jadi kalau gereja-gereja yang tidak menjangkau keluar, adalah gereja yang ketinggalan. Setuju? Amin. Ya kita jadi orang-orang rohani yang memiliki kedewasaan. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kesiapan yang menyangkal diri sendiri. Ini yang berat biasanya. Di mana sih manusia yang gak ingin enak-enak? Kalau bisa hidup tanpa kerja, milih yang bekerja atau tanpa kerja? Semua orang pasti akan pilih ketika dapat uang, sama-sama dapat uang ya pasti milih yang gak kerja. Itu daging. Sama seperti seorang prajurit. Emang ada prajurit yang mau berperang, ketika ada perang, hore, ada perang, saya sebentar lagi akan mati. Ada? Gak ada. Tetapi prajurit dia mempersiapkan dirinya untuk mematikan keinginan dia pribadi. Dia menyangkal dirinya, dia mempersiapkan segalanya. Jadi apa kata komandannya, dia akan tunduk, dia akan taat. Menyangkal diri. Jadi di dalam dunia ini kita gereja-gereja Tuhan bukan mengejar posisi, tetapi mencari peluang untuk melayani. Kita nggak perlu pujian. Semua orang bukan butuh, tetapi ingin dipuji. Betul? Siapa di sini yang nggak suka dipuji? Angkat tangan. Semua orang, karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Allah pun juga suka dipuji. Oleh sebab itu dia menciptakan manusia, tujuannya untuk memuji Tuhan. Di dalam lubuk, di paling dalam, semua orang itu suka untuk dipuji. Tetapi posisi hierarki yang tinggi itu bukan menjadi target utama tujuan. Tujuannya untuk melayani Tuhan. Kalaupun itu diangkat tinggi oleh Tuhan, itu haknya Tuhan. Tugasnya tetap sama, melayani. Bukan membangun citra rohani, tetapi membiarkan Tuhan yang membentuk kita lewat keintiman. Banyak pencitraan sekarang di mana-mana. Politik, gereja pun sama, saudara. Mereka pencitraan. Di depannya jemaat baik-baik saja, tapi kehidupannya kan kita nggak tahu. Betul nggak? Saya di Timor juga pernah ada yang mengundang hamba Tuhan. Orang nggak tahu, keren kelihatannya, tetapi ternyata dalam rumah tangganya hancur. Gak ada yang tahu. Jadi bukan pencitraan, tetapi biarlah Tuhan yang mengubah setiap hati kita. Untuk kita boleh terus mendekat kepadanya dan bersandar kepadanya. Bukan berfokus pada kapan Tuhan datang. Nah ini kan sering ditanya, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Ketika saya
menginjil atau bercerita kepada saudara saya yang belum bertobat, Tuhan akan segera datang. Dari dulu juga ngomongnya kayak gitu. Jadi sekarang kamu gak perlu ngomong lagi kayak gitu. Dari dulu Tuhan gak datang-datang. Jadi kuncinya bukan kapan Tuhan datang, karena gak ada seorang pun yang tahu. Jadi itu pertanyaan yang gak bisa dijawab. Mau pendeta siapapun gak akan bisa gak bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan Yesus pun juga tidak menjawab. Bukan berarti Tuhan Yesus nggak tahu, tetapi memang itu hanya keputusan dari Allah Bapa. Jadi jangan tanyakan kapan Tuhan Yesus datang, tapi tanyakan apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini dan bagaimana kita bisa terlibat di dalamnya. Setuju, katakan amin. Untuk terlibat di dalamnya kita harus mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kehendak Tuhan di dalam diri saya berbeda kehendak Tuhan dalam dirinya Kak Yuan. Di dalam diri pribadi lepas pribadi di tempat ini beda. Karena ladangnya beda, talentanya beda. Hanya kasih karunia-Nya yang sama, kasih penebusannya sama. Tetapi pelayanannya pasti berbeda. Tuhan gak menciptakan sama, tetapi bervariasi. Kita adalah satu anggota tubuh. Anggota yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Hanya satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kesiapan itu berbicara tentang menyangkal diri sendiri. Jadi kita harus meninggalkan segala ego kita. Suruh mengampuni, pergi, tinggalkan egonya. Mau ditaruh muka saya mau ditaruh di mana? Ya tetap saudara, mukanya nggak akan bisa dipindah. Kecuali pakai topeng. Jadi turunkan, sangkal diri kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nah ini hamba yang siap mungkin justru tidak terlihat paling religius di gereja. Tetapi mereka yang di luar sana yang melakukan kehendak Tuhan. Enggak jaminan saudara, saya berdiri di sini. Tidak berarti saya lebih kudus, saya lebih berkenan di hadapan Tuhan, enggak. Tuhan enggak mengukur kayak gitu. Cara Tuhan mengukur, melakukan pekerjaan Tuhan enggak. Bagaimana cara melakukan pekerjaan Tuhan di luar? Banyak. Ketika saudara adalah berbisnislah dengan cara yang jujur. Ketika orang melihat, oh orang ini jujur. Oh dia orang Kristen, dia akan mengenal Tuhan. Ketika orang lain melihat kita orang yang baik, di mata tetangga kita adalah orang yang baik. Mereka akan melihat, wah ini adalah buah dari roh. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi yuk mari bawa diri kita, introspeksi diri. Apa, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi dampak yang positif. Amin. Jangkau jiwa bagi Tuhan. Beritakanlah kabar keselamatan itu. Di nuansa Natal ini harusnya adalah momen yang paling indah untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Sudah datang, turun ke dunia. Paling gampang kan? Ajak makan, ajak ngobrol, ceritalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan bukan hanya menunggu kita untuk masuk surga. Setuju, katakan amin. Tuhan gak cuma minta kita untuk nunggu, Tuhan gak nunggu kita untuk kita masuk surga. Tetapi Tuhan mau surga masuk dunia melalui hidup kita. Yuk mari kita jadi suratan yang terbuka. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk memenangkan jiwa. Supaya dunia ini semua, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen itu bukan menjadi orang Kristen yang penakut. Bukan menjadi orang Kristen yang hanya taat secara ritual saja. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan pengharapan. Siap dipakai,
siap diutus, siap bertumbuh, siap membawa terang, dan siap menyambut Raja yang akan datang. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harusnya menjadi orang yang siap siaga. Bagaimana untuk siap siaga? Perlu yang namanya latihan. Seorang tentara, seorang pemadam kebakaran, ketika nggak ada kebakaran mereka tetap akan melakukan yang namanya latihan. Entah itu demo, bukan demo untuk seperti demo-demo di luar sana, tapi mereka membuat satu dia punya seperti ilustrasi atau kejadian-kejadian kalau kebakaran seperti ini mereka melakukan demo seperti itu. Untuk apa? Untuk melatih kesiapsiagaan mereka. Begitu pula dengan kerohanian kita. Yuk kita menjadi orang-orang yang siap siaga. Jadi ketika orang datang, contoh paling gampang, ketika ada orang datang sakit, dia belum kenal Tuhan, dia datang kepada saudara, minta tolong didoakan. Maaf saya nggak bisa doain. Nanti ya saya panggil pendeta saya untuk berdoa. No, itu bukan orang yang siap. Tapi orang siap saat itu juga dia akan berdoa bagi orang itu. Setuju katakan amin. Itu hal-hal yang paling simpel. Jadi yuk kita menjadi orang-orang Kristen yang siap dipakai Tuhan, yang siap diutus, yang siap bertumbuh, dan siap membawa terang. Jadi living a life of readiness bukan hidup menunggu, melainkan hidup menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kebenaran firman Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami sudah mendengar isi hati-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh memiliki kesiapsiagaan yang benar di mata-Mu Tuhan. Yang tidak hanya sekedar menunggu, tetapi kami juga terus melakukan yang menjadi kehendak-Mu Bapa di dalam dunia ini. Dan kami memiliki kesiapsiagaan yang berdasarkan dengan hubungan relasi yang kuat dengan-Mu Bapa. Sehingga ketika kami melangkah, kami melangkah bersama-sama dengan Kau. Seturut dengan kerinduan hati-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah tanamkan hati Yesus di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Berbicaralah atas dia kami. Begitu pula dengan kesiapsiagaan yang mau untuk menyangkal diri kami Bapa, yang mau bayar harga, yang mau berkorban, siap diutus, siap dipakai untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu melayani setiap kami mau melayani-Mu sekaligus dengan melayani orang-orang di sekeliling kami. Pakai setiap kami menjadi alat-alat-Mu yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, salam dalam kasih Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Hendra Gunawan yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan yang warna putih persembahan umum, yang warna hijau persembahan perpuluhan. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku,
firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan buat kami. Ajar kami selalu dekat denganmu dan mau bersekutu denganmu, sehingga kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Hendra, mari Kau pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Berkati kesehatan jasmaninya, berkati kesehatan rohaninya, berpakai hamba-Mu lebih ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati kedua orang tuanya, Kau berkati lebih lagi ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan 1/10. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi ya Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata. Kau juga memberkati kami sebulan yang lalu Tuhan, sehingga kami bisa memberi 1/10 untuk kerajaan-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa buat kami. Mari Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau sendiri akan membalas berlipat-lipat ganda, karena kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Amin. Haleluya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya.
Sebelum kita ini pengumuman, ada salam dari Bapak Gembala sekeluarga untuk salam kepada setiap saudara bahwa Bapak Gembala bersama keluarga lagi sedang pelayanan di Sukowono. Jadi mohon maaf untuk ketidakhadirannya. Ya, salam supaya kita tetap senantiasa semangat untuk ikuti ibadah-ibadah yang ada. Ya, jadi sebelum kita panggil anak-anak, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Desember. Ya, ini ada Mesia, Evin, Bapak Sugianto, Kosin tadi pagi. Ini Samuel Chandra, ini Kosem ya. Ya, terus Bapak Aming tadi pagi, Pak Dedi, Ibu Swinio, Angel, dan juga Ibu Meling. Yang ada bisa maju ke depan. Sendiri aja. Ya, Iswi sendiri aja. Ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Untuk Ai. Sini aja, di tengah aja. Nggak bikin. Ya, ada terserah. Ya, kita satu hati. Bapak, pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa Bapak untuk yang berulang tahun di bulan Desember ini, khususnya Aiswi yang saat ini ada di depan kami Bapak. Biarlah kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita daripadamu Tuhan tergenapi dalam kehidupan AI, keluarga. Kami percaya perlindungan, penyertaan, pemeliharaanmu yang sempurna senantiasa menyertai apapun yang dia kerjakan. Kau buat berhasil, kesehatan yang terbaik Kau berikan Tuhan. Dan keluarganya, anak-anaknya dimanapun mereka berada, Kami percaya semuanya dalam perlindungan-Mu. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau adalah Allah yang mendengar, Engkau yang Allah yang menggenapi setiap doanya. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir dan berulang tahun di bulan Desember ini. Kami percaya berkat-Mu juga atas setiap mereka, perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka, dan dimanapun mereka berada semuanya dalam perlindungan-Mu. Dan berikan api Roh-Mu Tuhan untuk terus mereka menjadi orang-orang yang taat, bersemangat untuk beribadah dan juga melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, kami berdoanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, kita arahkan tangan kita pada setiap anak-anak kita, cucu kita, adik kita. Bapak, pada saat ini kami mengarahkan tangan kami atas setiap mereka, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Rocky, anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah kiranya di masa muda mereka boleh dipersiapkan menjadi alat di tangan-Mu Bapa. Di masa muda mereka punya masa depan yang penuh pengharapan, penuh sukacita daripada-Mu Tuhan. Mereka akan dididik, mereka akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang taat akan Kau Tuhan. Dan hidup mereka akan menjadi generasi yang gemilang, cemerlang di hadapan-Mu, karena Engkau yang menyertai setiap mereka. Engkau berkati dalam pendidikan mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya kepandaian daripada-Mu tercurah atas setiap mereka. Engkau berkati orang tuanya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah mereka boleh mendidik anak ini menjadi anak-anak yang memiliki pengenalan secara langsung, secara pribadi kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka akan terus dibentuk, diajar, dididik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kau berkati keluarganya, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan mereka, keperluan dalam keluarga mereka, sampai anak-anak ini tumbuh menjadi
pribadi yang dewasa, yang mandiri. Kami percaya pemeliharaan sempurna. Di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami dedikasikan anak-anak kami. Haleluya. Amin. Ya, bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami boleh ada dan kami boleh beribadah pada sore hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh menyelesaikan segala sesi ibadah yang ada. Biarlah kiranya Engkau yang terus menjamah setiap hati kami. Kami memiliki kerinduan yang lebih lagi Tuhan. Pengenalan akan Engkau lebih lagi. Sehingga kehidupan kami boleh dipakai untuk perpanjangan tangan-Mu menjadi alat di tangan-Mu Bapa. Dan setiap kebenaran firman-Mu yang ada yang sudah kami terima, kami boleh tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai setiap kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh menjadi dampak sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diberitakan. Dan di sekeliling kehidupan kami, tetangga kami, orang-orang sekeliling kami percaya nama-Mu terus akan digaungkan, nama-Mu terus akan kami beritakan sehingga kedatangan-Mu akan terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, perlindungan yang sempurna atas setiap kami semua. Kami akan pulang Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami, pikiran kami, wajah kami kepadamu. Dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub senantiasa menyertai kita semua di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat dikatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.